Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Azmi, mahasiswa Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel dengan topik efisiensi penggunaan energi di rumah sakit pada era universal coverage. Identitas jurnal. Judul: Hospital Energy Efficiency in the Perspective of Saving Resources and Providing Quality Services Through Technological Option, a Systematic Literature Review, dikeluarkan oleh Jurnal Energies dengan indeks Q1 dan tahun terbit tahun 2023. Dalam artikel ini atau dalam tinjauan literatur sistematis ini membahas kebutuhan mendesak untuk peningkatan efisiensi energi rumah sakit guna mengatasi krisis energi dan dampak perubahan iklim. Penelitian ini mengeksplorasi strategi pengendalian energi, peningkatan teknologi, pendekatan penghematan sumber daya, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan, sambil mengadvokasi penelitian lebih lanjut tentang beragam teknologi energi yang disesuaikan dengan berbagai macam lingkungan perawatan kesehatan. Pertama, pendahuluan. Rumah sakit karena volume bangunannya yang besar dan operasionalnya yang terus-menerus dikenal sebagai bangunan yang sangat boros energi, sehingga menimbulkan konsekuensi lingkungan yang signifikan. Aktivitas manusia yang tak pernah berhenti dan banyaknya peralatan medis di rumah sakit membutuhkan manajemen energi yang cermat untuk mengurangi jejak ekologisnya. Rumah sakit merupakan fasilitas dengan konsumsi energi tertinggi di sektor kesehatan, menghabiskan 2,5 kali lebih banyak energi per meter persegi dibandingkan bangunan komersial lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk mengefisiensikan konsumsi energi tersebut. Dari sebuah penelitian didapatkan implementasi strategi manajemen energi komprehensif dapat mengurangi biaya operasional hingga 30%, menghemat 1-2 miliar rupiah per tahun untuk rumah sakit tipe B dengan 250 tempat tidur. Penggunaan utama sumber energi di rumah sakit antara lain dari sistem HVAC yang mengkonsumsi 45%, kemudian pencahayaan 50%, dan peralatan medis 10% dari total energi rumah sakit, dengan biaya operasional mencapai 250 sampai 400 ribu rupiah per meter persegi per tahun. Dilihat dari bangunan atau dilihat dari unit yang memakai energi tersebut, konsumsi tertinggi adalah di ruang operasi sebesar 3 kali. Kemudian disusul oleh ICU yang mengkonsumsi 2,5 kali, dan dari unit pencitraan diagnostik yaitu 2,2 kali lipat energi dibandingkan rawat inap biasa, di mana area-area tersebut memerlukan operasional selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam satu minggu dengan persyaratan suhu dan kelembabannya. Maka dilakukanlah tinjauan literatur sistematik ini untuk menjawab kebutuhan penelitian yang lebih besar dalam menemukan solusi untuk efisiensi energi di rumah sakit, baik rumah sakit yang baru dibangun ataupun rumah sakit yang sudah lama. Penghematan sumber daya dan peningkatan kualitas layanannya. Tujuan penelitian:
Yang pertama adalah untuk melakukan evaluasi studi, yaitu menganalisis tren peningkatan efisiensi energi rumah sakit selama periode 2012 sampai 2021 berdasarkan studi literatur statistik. Yang kedua, untuk mengetahui identifikasi kesenjangan, yaitu menilai kesenjangan parameter ekonomi, dampak lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup dalam implementasi program efisiensi energi. Selanjutnya, melakukan eksplorasi teknologi, yaitu mengkaji potensi pemanfaatan sumber energi alternatif dan terbarukan yang dapat diterapkan dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan. Dan tujuan yang terakhir adalah membangun kesadaran manajemen, yaitu peningkatan pemahaman manajemen rumah sakit tentang hubungan langsung antara efisiensi energi dengan penghematan sumber daya dan keberlanjutan nasional. Pendekatan metodologi yang digunakan dalam tinjauan literatur ini mencakup pendekatan sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel yang berkaitan dengan pengembangan energi di rumah sakit. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi dan mensintesis temuan empiris sebagai landasan rekomendasi untuk pengembangan penelitian yang mendatang. Dilakukan kriteria seleksi, yaitu pengumpulan artikel jurnal, kemudian dilakukan peer review dari database Scopus, PubMed, EIA Explore, dan Science Direct dalam periode 2012 sampai 2021. Menggunakan pemilihan kata kunci, kombinasi frase hospital energy efficiency, healthcare service quality, sustainable healthcare, dan energy management system. Kemudian terakhir dilakukan analisis konten dari 185 artikel yang diidentifikasi, dilakukan analisis tematik mendalam dan kategorisasi berdasarkan metodologi, intervensi, dan hasil yang hasil penelitian. Pada bagian ini, para peneliti memberikan ringkasan poin-poin penelitian utama untuk berbagai kelompok berdasarkan kategorisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, dari kategori dampak lingkungan, didapatkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 15-30% melalui implementasi sistem manajemen energi terintegrasi seluruh fasilitas rumah sakit. Kemudian dari kategori efisiensi biaya, didapatkan penurunan biaya operasional hingga 25% dengan strategi efisiensi energi komprehensif dan pengembalian investasi rata-rata dalam 3-5 tahun. Dari kategori teknologi alternatif, didapatkan sistem di luar fotovoltaik atau menggunakan pasang panas bumi, seperti bisa menggunakan kogenerasi, pompa panas geotermal, dan teknologi penyimpanan energi yang meningkatkan keandalan dan ketahanan sistem. Terakhir, dari kategori kualitas pelayanan, didapatkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara stabilitas sistem, pengurangan downtime, dan peningkatan kenyamanan termal bagi pasien. Terakhir, bagaimana pengaplikasinya di Indonesia? Tentu ada tantangan dan manfaat yang diperoleh dari adanya efisiensi energi. Tantangan yang harus dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah geografi Indonesia. Selanjutnya, kebutuhan investasi awal yang signifikan dengan keterbatasan anggaran kesehatan. Kemudian, urgensi pelatihan komprehensif bagi tenaga kesehatan dalam manajemen energi. Dan terakhir, tentu perlu penguatan regulasi pendukung di tingkat nasional dan daerah. Manfaat yang diperoleh dari efisiensi energi ini dengan menggantikan dengan energi yang terbarukan adalah pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen nasional
terhadap perubahan iklim atau climate change. Penurunan biaya operasional rumah sakit hingga 25% yang mendukung keberlanjutan pembiayaan dalam hal BPJS. Kemudian peningkatan kualitas layanan melalui stabilitas sistem dan kenyamanan lingkungan. Dan yang terakhir mendukung ekonomi sirkuler dalam rantai pasok kesehatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan cek di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.